Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 15 13 61 90 58. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian yang saya ampuh menggunakan Microsoft Suite. Pada Microsoft Suite terdapat dua bagian, yaitu alur cerita dan desain. Pada alur cerita, kita dapat mengisinya dengan teks, foto, video, maupun link. Jadi pada bagian alur cerita, kita dapat mengisinya dengan konten atau isi dari materi yang akan kita presentasikan. Di sini saya telah membuatnya hingga bagian penutup. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita dapat melihat hasil yang telah kita buat pada bagian desain. Pada bagian desain ini, kita dapat memilih pada bagian kanan atas di bagian gaya. Di sini kita dapat memilih font, warna, ataupun tampilan pada bahan presentasi kita. Di sini saya telah mendesainnya, jadi langsung aja kita klik putar untuk kita presentasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas akhir mata kuliah metodologi penelitian. Judul yang saya angkat adalah penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar mata pelajaran dasar listrik dan elektronika siswa kelas 10 program keahlian elektronika industri kelas A di SMKN 1 Gunung Putri. Next. Pada bagian pendahuluan, saya akan membahas menjadi 6 bagian, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Implementasi dari kurikulum 2013 adalah mengembangkan pola pembelajaran pasif menjadi aktif mencari, serta pola berbasis tim atau kelompok. Jadi peserta didik dituntut untuk dapat aktif mencari, di mana aktif dalam kelas dan dapat mencari secara individu bahan ajar yang akan mereka laksanakan. Pendekatan kurikulum 2013 adalah pendekatan saintifik yang menekankan pada keaktifan peserta didik. Salah satu model dari pendekatan saintifik adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Berdasarkan kajian hasil observasi yang telah dilakukan di SMK Negeri 1 Gunung Putri, permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya keaktifan peserta didik di sekolah tersebut adalah pendidik atau guru masih menggunakan metode yang kurang bervariasi sehingga membuat peserta didik menjadi bosan dan jenuh. Solusinya adalah dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Alasannya, selain peserta didik dituntut aktif dalam pembuatan proyek, peserta didik juga dituntut aktif dalam belajar sehingga materi yang dipelajari dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Harapannya adalah pembelajaran di dalam kelas menjadi hidup dan peserta didik menjadi aktif. Identifikasi masalah. Terdapat 4 permasalahan yang peneliti dapatkan, yaitu yang pertama, dalam kegiatan pembelajaran, metode mengajar masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah, sehingga siswa kurang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kebanyakan siswa aktif dalam berbicara, namun tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar, di mana ketika guru menjelaskan materi, siswa sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri dan kurang menyimak materi apa yang disampaikan dari guru tersebut. Yang ketiga, kebanyakan siswa mengobrol dengan teman di sampingnya. Ada juga yang sibuk bermain laptop saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat,
Kurangnya keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran dasar listrik dan elektronika sehingga berakibat pada siswa yang cenderung menjadi pasif dalam proses belajar mengajar dan merasa jenuh dan bosan dengan metode ceramah yang dilakukan oleh guru tersebut. Lalu ada batasan masalah. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah peningkatan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran dasar listrik dan elektronika dengan menggunakan model PJBL, sehingga nantinya akan mempengaruhi hasil pembelajaran. Penelitian ini juga dibatasi pada kompetensi dasar, sifat dan aturan rangkaian seri, paralel, dan campuran dari tahanan dan tegangan. Ada rumusan masalah, yaitu ada dua. Yang pertama, apakah penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dapat meningkatkan keaktifan siswa kelas 10 elektronika industri kelas A dalam pembelajaran dasar listrik dan elektronika? Yang kedua, apakah penerapan model pembelajaran PJBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 elektronika industri kelas A dalam pembelajaran dasar listrik dan elektronika? Tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yang pertama, mengetahui peningkatan keaktifan dasar listrik dan elektronika siswa kelas 10 elektronika industri kelas A SMK Negeri 1 Gunung Putri menggunakan model pembelajaran PJBL. Yang kedua, mengetahui peningkatan hasil belajar dasar listrik dan elektronika siswa kelas 10 elektronika industri kelas A SMKN 1 Gunung Putri menggunakan model pembelajaran PJBL. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yang pertama, hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi untuk para pendidik mengenai penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam pertimbangan bagi penelitian berselanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana baru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bagi guru dapat mempermudah proses penyampaian materi baik secara teori maupun praktik. Yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat menambah variasi metode dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Lalu yang keempat, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti sebagai calon pendidik. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis atau desain penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas PTK atau Classroom Action Research yang berfokus pada upaya untuk mengubah kondisi nyata yang ada sekarang ke arah kondisi yang diharapkan. Jenis atau desain penelitian menggunakan siklus PTK menurut Kemis dan McTaggart, yaitu pada gambar berikut. Setiap siklus meliputi perencanaan atau planning, tindakan atau action, pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus 1, dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan yang sering disebut dengan prasiklus. Lalu yang kedua ada jenis tindakan. Yang pertama prasiklus, yang kedua siklus 1, dan yang ketiga adalah siklus 2. Pada tindakan prasiklus, peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data keaktifan belajar siswa, serta melakukan wawancara dengan guru mata pelajaran, juga wawancara dengan siswa yang dipilih secara acak. Pada siklus 1, terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan serta refleksi. Lalu pada siklus 2, berdasarkan hasil refleksi dari siklus 1, terdiri dari perencanaan yang telah direvisi, pelaksanaan dan pengamatan, serta refleksi.
Lalu di sini ada setting penelitian yang dibagi menjadi 3, yaitu lokasi penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian yaitu di SMK Negeri 1 Gunung Putri pada tahun ajaran 2021-2022. Yang kedua, waktu penelitiannya. Dibagi menjadi 3 tahap. Tahap persiapan yaitu pada bulan Agustus hingga Desember 2021. Yang kedua, tahap penelitian, yaitu pada bulan Februari hingga Maret tahun 2021. Dan yang terakhir, tahap penyelesaian yaitu pada bulan Maret hingga April 2022. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian dilakukan pada siswa kelas 10 Elektronika Industri kelas A SMKN 1 Gunung Putri dengan jumlah populasi yaitu 29 orang. Lalu ada instrumen penelitian. Yang pertama adalah wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga lembar penilaian hasil belajar, yang keempat ada dokumentasi yang berisi silabus, RPP, daftar hadir, dan job sheet. Selanjutnya ada indikator keberhasilan dari penelitian. Menurut Nana Sujana pada tahun 2009 di halaman 62 menyatakan salah satu keberhasilan proses belajar mengajar dilihat dari hasil yang dicapai oleh siswa, yakni jumlah siswa yang dapat mencapai tujuan instruksional minimal 75 dari jumlah instruksional yang harus dicapai. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya setidak-tidaknya sebagian besar atau 75% peserta terdidik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di samping menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, dan rasa percaya diri yang tinggi. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.